Terima kasih kepada sederek yang mengingatkan saya, karena dengan saya mengungkapkan apa yang saya pelajari, itu tidak semua orang bisa memaknai atau mendalaminya atau mengerti ya. Jadi bisa saja kesalahpahaman terjadi di mana-mana. Jadi untuk klarifikasi bahwa ada yang titip salam kepada SP begitu nggih, dengan menyindir sepertinya Anda sangat mengenal begitu. Sederek ngaten nggih. Dengan begitu saya menangkap energi sampean sedikit senyum mengejek ya kayaknya. Kenapa Anda tidak mengetahui bahwa para spiritual, terutama yang bisa mengungkapkannya melalui YouTube, itu yang mereka kenali adalah energinya. Meskipun kadang membuat konten SP itu kadang karena mengungkapkan tentang dirinya atau sudah mengetahui karena bisa menerawang, karena dijangka disebutkan juga hanya orang yang ilmunya lebih yang mengenal itu. Tidak seperti itu, jangan mentah ya. Saya tidak merasa lebih sakti gimana, enggak, dimaksudnya dijangka lebih sakti kalau mengetahui SP itu, karena SP itu tertinggi ilmunya, jadi gak mungkin bisa terawang. Taunya hanya dikenali energinya. Jadi orang-orang yang merasa GR biar karena merasa sakti bisa menerawang itu omong kosong, nggak bisa. Kita karena kita bisa mengenali energi sang pencerah, sang suci menika, harus dengan kebersihan hati dan kerendahan hati, dan tirakannya tidak main-main, tidak gampang. Karena tidak semua tirakat yang dilakukan ditampilkan untuk pamer-pamer, itu berarti sudah nyalai kodrat. Jadi tidak mungkin ketemu kalau orang-orang seperti itu. Nggih, saya hanya berusaha mewadar menularkan yang saya temukan, karena prinsip saya kalau saya menemukan sesuatu itu bukan milik saya. Siapa gitu, saya wadarkan. Nggih, tidak semara saya mengakui itu penemuanku aku pun tidak. Nggih, saya mewedar yang saya ketahui karena saya merasa perlu memberitahukan ini milik siapa. Ini loh, saya menemukan ini karena itu bukan milik saya, karena itu hasil temuan. Begitu jelasnya. Kalau yang senang sinis, malu berkata kasar kayak orang-orang mentah kemarin sore gitu, terusan salam ya buat SP gitu, Anda sendiri secara emosi ya menangkap, saya sulit mengungkapkan, tapi saya tahu bahwa Anda di dalam sini Anda itu gitu kan ya. Enggak, saya juga mengatakan seperti ini, saya hanya juga memberitahu bahwa tidak semuanya tidak seperti yang Anda dengarkan, Anda lihat. Ya, pertama itu dilihat, dirasa, dicari, diungkapkan. Masa saya harus mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak saya katakan? Begitu, saya anggap dengan semua sudah pintar semua, makanya saya langsung bicaranya instan. Bagaimana permukaan di laut saja, tidak menceritakan kedalamannya kalau tidak melihat sendiri. Begitu maksud saya. Nggih. Kalau yang beberapa sederek seperti yang hero itu merasa hero tapi mulutnya kuasar, tidak tahu unggah-ungguh, tapi Anda merasa SP, itu yang memprihatinkan. Kenapa? Karena
terlalu banyak yang mengaku SP tapi tidak menyeimbangkan sifat dan tata budi, tata krama, tata bahasanya. Kalau orang ingin atau merasa SP tapi kemudian memperbaiki akhlaknya, memperlihatkan akhlaknya baik, tutur kata yang baik, mendidik yang baik, itu positif yang ditimbulkan. Tapi kalau hanya berkata-kata kasar kan tidak mengakui dirinya SP, terus merasa orang lain sok tahu tentang dirinya karena dia merasa SP, kan konyol itu namanya. SP konyol itu. Harusnya beberapa pengaku SP merasa harus bersifat besar. Dan intinya SP itu tidak cerewet, tidak kakean, banyak mulut tutuknya bisa menjaga tutuk hatinya. Tertulis menulis itu kan cerminan dari hatinya, bisa dirasakan bagi pemirsanya yang lain, pembacanya yang lain. Itu semua mewakili, itu tidak bisa menjaga, ya, jaga tata krama, budi pekerti, pengertian tentang budinya agar bisa bersikap menata akhlaknya, ya. Mungkin ungkapan saya katakan bagi yang para linuih berjiwa besar tahu maksud saya pasti, tapi untuk orang-orang yang bisanya nyinyir dan hanya ngebacot saja, apalagi baru-baru mengenal YouTube, akun-akun cloningan atau baru 5 bulan 3 bulan, itu mengerikan. Tahu dirilah Anda, kasihan, nggak malu kamu baru mengenal YouTube, baru buka akun sudah ya begitu, demam panggung, grogi, rakaruan polai, istilahnya arek kalau baru gitu ya gitu. Ibarat gelas diisi sedikit udah meluber, nggak kuat isinya, meluber kemana-mana, gitu. Kalau orang berilmu itu seluas apapun ibarat laut itu, dia tidak merasa karena merasa kurang. Spiritual yang benar-benar spiritual itu merasa kurang isi, tidak ada kesombongan sama sekali karena nggak penuh-penuh. Bukan berarti nggak penuh-penuh, itu isinya sedikit, saking luas tempatnya untuk menerima ilmu, jadi nggak bisa yang memenuhi keinginannya berilmu, memiliki ilmu. Ngerti nggak saudara? Mugi rayu.